Banyak. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Rajo Otomotif ya. Di kesempatan kali ini saya kedatangan pasien, yaitu motornya Pixen New. Ini Pixen New yang generasi ketiga Mas Bro. Jadi Pixen New yang pertama itu kan maksud saya Pixen generasi ketiga. Yang pertama Pixen All, yang kedua itu Pixen yang berkode 1PA 3C1. Nah, yang ini kodenya 1PA. Berarti ini adalah bisa kita bilang kalau untuk part ada ini adalah Pixen generasi ketiga. Jadi di sini keluhannya dari koil tidak menimbulkan percikan api. Ya, ini motornya didorong kemarin semalam dari bengkel teman. Jadi udah banyak part-part yang diganti nih Mas Bro. Contohnya seperti ini. Dia sudah mengganti ini sensor kemiringan atau biasa kita sebut dengan bank angel sensor, dan bahkan dia sudah mengganti kiprok. Bisa kita lihat sebentar kameranya. Nah, di sini regulatornya atau kiproknya sudah bermerek Fukuyama, bukan originalnya lagi ya. Nanti saya akan tanyakan kepada bengkelnya di mana ini sekarang posisi regulator yang originalnya. Oke Mas Bro, untuk trik ini untuk mencari tahu di mana ini kenapa bisa hilang pengapian, mari kita simak bersama ya. Langkah pertama, karena ini motornya motor injeksi, tapi memang meskipun bukan motor injeksi, kalau dia sistem pengapiannya DC, kita beralih ke pengapian, kita mainkan dulu, kita tes dulu ke aki. Yang pertama ini kita ukur dulu tegangan akinya. Oke. Di sini terlihat tegangan akinya 11,83 ya. Sebenarnya untuk tegangan aki ini sudah minim ya, karena minimalnya itu 12,4 volt. Setelah itu akan kita lakukan penjargeran. Jadi langkah utama kita beralih ke koil dulu agar lebih gampang ya. Tadi setelah kita cek baterai aki tadi tegangannya 11, sekian volt, tidak sampai 12 volt. Tapi meskipun begitu tegangannya, kalau memang semuanya bagus, meskipun tegangan yang kecil pasti akan bisa mengeluarkan api. Sekarang kita ke koil. Langkah pertama ini kunci kontak saya matikan dulu ya. Saya matikan. Kemudian ini saya sediakan tes pen DC. Ini kita buat kemin. Lalu kita nyalakan kunci kotak. Lalu yang bagian ini kita cabut. Yang bagian kabel, dua kabel yang menuju koil. Ya. Di sini. Yang pertama dia kabel yang berwarna merah bergaris putih. Bisa dilihat kan? Nah, sekarang kita tes apakah ada tegangan aki. Ternyata untuk kabel dari yang berwarna merah bergaris putih mengeluarkan tegangan aki ya. Kita matikan kunci kotak. Kita hidupkan lagi. Dan mengeluarkan tegangan aki. Sekarang kita ke pin massa. Ini adalah sinyal negatif dari ECU. Caranya sangat gampang. Yang bagian penjepit dari tes pen DC ini kita arahkan ke positif aki atau plus aki. Kemudian ini kita arahkan ke bagian pin koneksi atau sinyal negatif dari ECU. Lalu kita engkol, kita selah. Ternyata lampu tidak menyala. Berarti sinyal negatif dari ECU tidak ada ya, tidak sampai ke sini. Dan bisa kita bilang ini masalahnya sudah serius. Nah, langkah selanjutnya kita cek sampai di bagian bawah. Oke Mas Bro, jadi sekarang motornya kita balik ya agar terlihat terang. Soalnya posisinya sekarang maghrib. Jadi ini kita mulai dari awal ya Mas Bro. Mulai dari spool,
Nanti setelah selesai bagian sipul ini baru kita, kalau memang nggak ada masalah di sini, baru lanjut kita ke ECU. Setelah lanjut ke ECU, kalau coil nanti baru kita tes lagi coil, ya. Langkah pertama ini sini ada dua cok ya, dua cuk. Yang pertama di sini ada putih dengan oranye atau pink, warna apa ya? Kurang tahu juga. Dan ini ada warna putih. Kedua-duanya warna putih. Tapi setelah melewati cok, sebelah ini warna hitam. Artinya ini adalah kabel dari spool. Jadi satunya yang ini udah jadi masa. Artinya kabel spool atau arus listrik yang dikeluarkan dari spool cuma satu, ya. Jadi ini kita coba, yang ini kita abaikan dulu karena untuk bagian spool, seandainya pun tidak ada spool, motor ini akan menyala jika ada tegangan dari aki. Tapi ketika tegangan akinya sudah habis, maka motor akan mati. Itulah fungsinya spool ini, untuk mencarger atau mengisi tegangan aki. Dan nanti diatur oleh kiprok, ya. Sekarang kita beralih ke pulser dulu. Oke, kita cabut. Ini saya lihat dari model dari kabelnya ini, kabel spoolnya ini, saya lihat ini sudah baru, Mas Bro. Berarti sudah banyak yang diganti di motor ini, ya. Sampai sekarang belum bisa menyala. Sekarang saya buat probo testernya, saya arahkan ke auto ya, biar lebih gampang ya. Sekarang kita mencek ini resistansi dari pulser. Biasanya untuk pulser resistansinya antara 120 sampai 300 ohm, bukan kilo ya, ohm, bukan kilo ohm. Jadi sekarang kita cek, atau bila perlu, biar lebih enak, skalanya ini saya tunjukkan, saya arahkan ke ohm aja. Saya selekkan, saya atur. Di sini sudah terlihat tadi gambar yang ini menunjukkan ohm ya. Sebentar, mohon maaf. Ini robot testernya langsung saya sambungkan ke sini. Di sini untuk resistansi dari pulser 26,8 atau 26,7 ohm. Ini terlihat ya, simbol ohm ya di atas ya. Seakan-akan ini pulser ini seakan-akan konslet, menyatu. Jadi kalau pulser yang bagus itu berada di 120 sampai 300 ohm. Jadi sekarang mari kita coba, kita lihat, kita bongkar dulu ini bagian pulser ya. Kita cek langsung ke dalam. Sekarang posisi spool sudah kita bongkar, sudah kita buka dari mesinnya. Kita coba kita tes lagi biar lebih rinci ya. Di sini tetap 26,9 ohm. Nah, sekarang kita cek kekonekan antara kabel dari sini sampai ke pulser. Yang pertama kita beralih ke warna merah, yang ini. Kita warna merah. Di sini ada warna merah ya, yang ini. Kita akan coba apakah connect. Terdengar suara bunyi dari multimeter, berarti connect. Sekarang kita beralih ke warna putih. Connect. Kita ulangi warna merah. Kita coba, yang ini probo tester negatifnya kita coba ke body atau ke bak mesin. Di sini memiliki resistansi sekitar 34 ohm. Kita coba warna putih, apakah ada resistansinya? Sama, di sini juga menimbulkan resistansi sekitar 37 ohm. Nah, lalu kita coba langsung dulu ini. Di sini seakan-akan kalau kita langsung kita buat, seakan-akan ini pulsernya sudah langsung, sudah konslet. Ya, sudah konslet ya. Jelas, bisa dilihat. Kemudian setelah itu kita coba kita lakukan pembongkaran pada pulser. Ternyata setelah saya bongkar,
Dari belakang sudah saya temukan. Alah, sudah terhapus Mas Bro. Rupanya ini sudah diganti Mas Bro. Ini bukan aslinya lagi. Tadi di sini bermerek Fukuyama. Sudah terhapus dari tulisannya. Jadi menurut saya di sini untuk kabel tidak ada yang terjadi hubungan singkat dengan massa ya. Tidak ada masalah lah untuk kabel. Dan saya rasa ini penyakitnya atau kesalahannya ada pada pulser. Nah ini wajib kita ganti. Kita coba kita ganti lalu nanti kita buktikan bagaimana resistansi dari pulser yang baru. Kemudian kita tes apakah kabel atau ujung dari koil si motornya mengeluarkan tegangan listrik atau enggak. Ini kita lakukan pembongkaran dulu. Untuk bagian pembongkaran kita buat kita skip aja ya, agar videonya tidak terlalu lama. Jadi di sini sekarang sudah kami ambil untuk pulser yang baru. Ini yang ori ya, bisa dilihat untuk kodenya ada di sini. Tapi ini kita copot dari spoolnya karena berhubung yang punya sudah tidak punya uang lagi katanya. Sudah banyak yang part yang diganti. Nah di sini kita tes dulu ya, kita buktikan dulu. Ini yang baru. Kita coba kita tes berapa resistansinya. Di sini terlihat jelas resistansinya 294,5 ohm. Kita ke yang lama ini. Dan di sini 29 atau 30 ohm. Untuk selisih dari resistansinya sangat jauh ya. Jadi sekarang untuk kabel yang ini kita copot dulu, kita copot, kemudian kita solder, baru kita pasang, lalu nanti kita buktikan. Jadi setelah semuanya terpasang, bak sipul sudah terpasang, pulser juga sudah ganti baru. Ini jangan langsung kita celokkan ya, Mas Bro. Jangan langsung kita celokkan. Selanjutnya kita cek dulu ini bagian ini ke atas, apakah di sini ada kekonsletan. Takutnya tadi ada yang konslet, ada yang connect ke massa, itu yang membuat si pulser yang baru rusak, ya. Jadi sekarang posisinya kita tes lagi. Untuk sekarang kita tes kekonekan ya. Dan untuk menceknya si ECU atau ECM ini kita copot dulu. Ini untuk ECM-nya sudah saya copot. Kemudian ini kabelnya satu persatu saya tes. Saya coba saya konekkan ke massa apakah ada connect. Ini kita taruh di sini ya. Sebentar. Bisa lihat ini connect. Kita coba kita tes apakah connect. Tidak. Tidak. Berarti dalam arti kata ini kabel yang menuju ke ECM, kabel pulser yang menuju ke ECM tidak ada masalah. Kemudian kita tes. Kita pasang dulu ini ECM-nya. Setelah terpasang ECM-nya, kita coba lagi. Kabel yang ini apakah connect atau enggak. Tidak connect ya. Memiliki resistansi 9 sekian kilo ohm. Dan yang satu lagi untuk bentar. Yang satu lagi untuk positif positif pulsernya connect ya. Berarti di sini ECU-nya berfungsi. Jadi setelah itu kabel sipul kita langsung kita celokkan aja dulu. Yang ini. Kemudian untuk pulsernya kita coba kita tes lagi. Kita tes sambil kita sela. Lalu kemudian kita coba kita tes. Sekarang posisi pulser 293 ohm. Lalu kita sela apakah resistansinya berubah-ubah. Bisa dilihat untuk resistansinya berubah-ubah ya. Berarti bisa kita pastikan kalau si pulser ini sudah bagus, tidak ada lagi masalah. Sekarang baru bisa langsung kita sambungkan. Lalu kemudian tes pendese kita pakai lagi ya. Yang capitannya ini saya taruh di min aki seperti ini. Kemudian kabel yang berwarna merah bergaris putih
kita coba, kita tes apakah ada tegangan listrik. Saya matikan dulu on. Kemudian saya nyalakan. Nyata ada tegangan listrik. Saya matikan lagi ya. Dan capitan test pen saya taruh di positif aki. Lalu kemudian test pennya saya kasih di pin koneksi atau sinyal negatif dari ECU yang berwarna oranye. Kemudian saya sela perlahan-lahan. Mohon maaf. Kita nyalakan kunci kontak. Bisa dilihat untuk lampu dari test pen DC sudah berkedip-kedip ya. Artinya si pulser sudah memberikan sinyal ke ECU bahwa ada perputaran di crankshaft. Jadi si crankshaft juga sudah memberikan si ECM atau si ECU juga sudah memberikan sinyal negatif ke koil untuk memberikan tegangan ke koil. Lalu ini kita sambung. Kita pasang lagi. Pastikan ini padat ya. Kalau longgar kita kencangkan. Kemudian kita tes untuk keluaran dari api dari koil. Bisa dilihat di sini sudah menimbulkan tegangan listrik ya. Sudah menimbulkan tegangan listrik. Padahal kalau kita ukur untuk tegangan aki, di sini tegangan akinya berada di 9,54 volt. Sudah bisa menimbulkan tegangan listrik yang dikeluarkan oleh koil. Oke, saya rasa untuk cara mencari pengapian Yamaha Pixon yang mati pengapian atau hilang pengapian cukup sampai di sini Mas Bro, karena ini motor sudah pasti menyala. Nanti untuk kode-kode kerusakan pada sistem injeksi akan kita scanner. Kalau ada kesempatan kita buat videonya di lain waktu ya. Tapi kalau nggak ada kesempatan mohon maaf, lain waktu kita buat lagi video-video untuk mengeriset tentang sistem injeksi. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Salam otomotif dari saya, Rajo Otomotif. Mantap jiwa.